Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya diberi 25 pertanyaan. Ini dalam rangka bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 25 tahun melayani di GKI Residen Sudirman. Pagi hari pertama kali saya setelah datang itu, besoknya pagi-pagi saya ke kantor gereja, dan di situ yang saya saksikan itu adalah dua orang penatua yang bertengkar hebat. Ya, saya mengatakan ini bukan untuk meremehkan atau melecehkan kedua rekan penatua itu, sama sekali tidak. Ya, tetapi mereka mempertengkarkan pelayanan sebetulnya. Dari situ saya tahu bahwa rupanya di GKI Resut ini bukan gereja yang mudah. Seperti tadi saya katakan, saya masuk itu sebagai mahasiswa praktek, dan waktu itu di Resut dibentuk dua tim karena memang mereka mencari pendeta. Yang satu mencari pendeta yang sudah jadi akan mutasi, dan tentu tim ini juga bergerak aktif. Yang satu memang mencari pendeta yang masih belum jadi pendeta yang akan dipendetakan. Nah, rupanya saya masuk di jalur yang kedua. Kemudian setelah dilihat memenuhi persyaratan dan sebagainya, lalu diproseslah menjadi pendeta. Jadi saya masuk sebagai mahasiswa praktek itu tahun 93, berarti kalau dihitung sampai sekarang itu sudah 28 tahun. Ya, hanya proses kependetaannya itu ketika dihitung dari penatua maka 25 tahun. Jadi sebelum diproses 3 tahun itu boleh dikatakan ya pelayanan sebagai mahasiswa praktik, lalu kemudian sebagai semacam PPG GKI Resut. Saya senang khotbah. Saya kebetulan senang khotbah, dan kebetulan memang pelayanan khotbah di GKI Resut waktu pertama kali itu banyaknya bukan main. Ya, saya masih menyimpan kalender yang berisi jadwal khotbah saya awal-awal di Resut, setahun pertama, tahun kedua, mungkin sampai tahun ketigaan ya. Itu sebulan bisa 35 kali saya berkhotbah. Itu tidak termasuk yang ini ya, renungan kecil-kecil yang spontan, yang terjadwal itu sampai 35 kali. Jadi sangat banyak, dan mungkin karena saking banyaknya sampai kemudian saya juga merasakan itu sebagai sesuatu yang biasa, yang memang kebetulan saya juga senang melakukannya, dan gereja membutuhkan. Di awal-awal dulu itu banyak sekali orang awam ya, maksudnya yang bukan TPG maupun pendeta dan juga penatua, itu mereka bisa berkhotbah, bisa melayani firman Tuhan, dan mereka juga adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang baik. Nah, sekarang ini sudah sangat jarang ya, mungkin sudah tidak ada lagi. Saya menceritakan salah satu kejadian di awal pelayanan ya. Resut itu termasuk banyak tamu, didatangi orang yang membutuhkan. Nah, pernah satu kali malam-malam begitu datanglah seorang ibu bersama bayinya. Tidak tahu dari mana, saya juga tidak mengenal dia. Cuman saya dipanggil Pak Satpam bilang, "Pak, ini ada yang mau cari pendeta." Dan waktu itu entah kenapa saya juga belum sempat tanya, saya hanya memberi dia tempat untuk beristirahat. Jadi saya menurunkan kasur dari lantai 2 itu ke ruang, waktu itu masih ada ruang data di bawah, itu saya gelar kasur di sana. Mungkin itu kira-kira sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Nah, hanya pagi-pagi ketika saya bangun, saya cari, sudah tidak ada ternyata ibu itu. Tapi menurut saya yakin bahwa bukan kebetulan ya kalau orang-orang ini, termasuk ibu ini, dituntun oleh Tuhan Kristus, walaupun mendapatkan pelayanan yang nampaknya
sederhana seperti itu. Saya pernah memimpin katekisasi itu dengan sepatu yang ini ya, kanan dan kiri itu tidak sama. Jadi sepatu kanan kiri itu bukan pasangannya. Waktu saya pulang, rupanya istri saya sudah tahu karena dia melihat itu sepatu yang tertinggal itu kan tidak cocok gitu ya. Begitu pulang dia tertawa, terpingkal-pingkal ya. Nah, satu kali saya diajak perkunjungan dan bersama dengan 2 orang penatua. Ternyata jemaat yang kita kunjungi itu sedang sakit. Di seluruh bagian ruangan itu, hampir di setiap sudutnya itu, maaf ya, sangat kotor ya, karena ibu ini juga sakit, jadi dia tidak bisa berjalan kemana-mana, sehingga dia buang air kecil, buang air besar ya di sekitar situ ya. Jadi ruangan itu sangat ini ya, dipenuhi oleh kotoran. Yang menyentuh adalah tanpa ragu-ragu sama sekali, 2 orang teman penatua ini itu langsung ini ya, dengan cekatan langsung membersihkan ruangan itu. Jadi kami bertiga langsung membersihkan. Selama saya melayani di Resut, bagi saya ya, ini adalah pelayanan yang paling menyentuh bagi saya ya, pelayanan yang terbaik ya. Ya, kesempatan ini saya pakai untuk berterima kasih kepada 2 orang penatua yang waktu itu bersama-sama melakukan pelayanan ya. Cara mereka melayani, kesigapan mereka itu masih membekas di dalam hati saya ya, apalagi bagi saya waktu itu yang masih sedang belajar melayani. Pada dasarnya saya itu jarang mengingat khotbah saya ya, mungkin karena dulu saking banyaknya. Tetapi salah satu yang saya ingat itu adalah khotbah waktu penahbisan. Kalau di masa lalu itu pendeta yang ditahbis diminta untuk menyampaikan khotbah yang pertama atau disebut khotbah sulung. Tema waktu itu adalah mengubah perang menjadi peran. Mengubah perang menjadi peran. Hanya selisih huruf G saja, perang jadi peran. Kalau teman-teman ingat cerita saya yang pertama tadi, tentu tahu ya mengapa ini menjadi tema khotbah saya di khotbah sulung ya. Ayatnya saya ambil dari Yesaya 2 ayat yang keempat ya, bagaimana Tuhan yang hadir ya, kehadiran Tuhan itu membuat orang-orang yang berperan itu justru berperan, berkontribusi ya untuk membangun sesuatu. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Itu di Kidung Jemaat 402 kalau saya tidak keliru ya. Itu lagu yang saya sangat sukai karena itu menjadi lagu yang menggambarkan kebutuhan saya akan Tuhan ya, yang tidak pernah berhenti saya itu memerlukan Tuhan untuk menyertai saya. Yang paling favorit itu nasi bakmoy sih. Ya, nasi bakmoy itu di Resut versinya bermacam-macam, karena setahu saya yang membuat nasi bakmoy itu bergiliran ya, ada beberapa ibu yang bisa membuat nasi bakmoy untuk konsumsi. Simple tapi menyegarkan ya, itu sederhana tapi segar. Ritual yang umum tentu saja persiapan, dalam arti persiapan itu ya membaca teks Alkitab, menafsirkan ya, membuat catatan-catatan. Saya memang lebih sering membuat catatan berupa outline ya daripada naskah lengkap ya, jadi membuat outline ya. Ritual yang terpenting adalah menyerahkan semua persiapan itu kepada Tuhan. Saya sering berkata gini kepada Tuhan, Tuhan, yang akan mendengarkan khotbah ini adalah umat-Mu, ini adalah
jemaatmu, mereka itu kepunyaanmu Tuhan. Mereka bukan punya saya, tapi mereka punyamu. Jadi biarlah Engkau yang berbicara kepada mereka, Engkau menyampaikan sesuatu kepada mereka. Saya ini hanya alat di tanganmu saja. Lukas 17 ayat 10 ya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, pada masa-masa merasa lelah, jenuh, ya, lalu kemudian juga kadang-kala melihat hasil yang tidak terlalu baik, ya seperti apa yang diharapkan. Ayat ini sangat menolong saya. Jawabannya 100% bakso Pak Marno. Ketumbarnya itu kerasa banget. Ya, jadi terus ini teksturnya itu juga sangat sangat khas. Ya. Saya pernah ngobrol sama Pak Marno sebetulnya bagaimana dia membuat bakso. Ya, dia cerita memang dia berusaha membuat itu setradisional mungkin. Bahkan dia cerita waktu dulu awal-awal dia jualan bakso itu, dia kalau ke pasar harus pagi-pagi supaya bisa beli daging sapinya itu yang betul-betul fresh, baru dipotong, dan mengolahnya itu mengolah secara tradisional. Ya, baru saya tahu ya kenapa bakso Pak Marno itu terutama ini ya pentolnya itu khas sekali. Pertama nasi goreng, ya nasi goreng yang sederhana, cuma nasi goreng sama telur saja. Lalu yang kedua kalau pas ada itu nasi urap dan kacang hijau. Kacang hijaunya ini ya Bu Titin Irianto ya, itu kacang hijaunya enak sekali. Bagi saya rekan-rekan saya yang saya kagum itu Pak Kayat, karena Pak Kayat itu memang statusnya koster kan kalau di gereja kita, tapi sebetulnya yang dia lakukan itu lebih dari koster gitu ya. Dia sangat memperhatikan keadaan jemaat, dan Pak Kayat seringkali memberi informasi penting kepada saya. Ya misalnya ya, dia sering memberitahu kalau ada jemaat yang sudah 3 minggu tidak muncul. Dia selalu memberi informasi, si A ini sudah 3 minggu tidak kelihatan ke gereja. Jadi sebelum ada data yang dikomputerisasi, ya, ada absensi, Pak Kayat ini seperti mesin absen berjalan. Bahkan yang luar biasa gini, ya, selama saya pengalaman ada 2 orang yang memberitahu saya bahwa kalau mau lihat satu gereja ke depan itu, lihatlah anak-anak mudanya. Ya, yang satu itu adalah seorang ayah dari satu pendeta yang cukup terkenal di Indonesia. Kebetulan saya kenal baik sama ayahnya, dan dia berkata, kalau kamu mau tahu masa depan gereja itu, lihatlah anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya bersemangat, anak-anak mudanya itu spiritualitasnya hebat, pasti gereja itu akan berkembang dengan baik. Itu saya tidak heran karena dia ayah dari seorang pendeta yang punya banyak jemaatnya, salah satu pendeta yang gerejanya cukup ternama di Indonesia. Tapi orang kedua yang berkata begitu adalah Pak Kayat. Belum tentu penatua, ya termasuk saya sendiri sebagai pendeta itu selalu apal misalnya cancel plate. Tapi Pak Kayat itu tidak pernah salah kalau ngomong cancel plate. Ya. Jadi menurut saya Pak Kayat itu luar biasa. Kalau rekan dalam arti sesama pendeta atau hamba Tuhan, Pak Jusi mungkin ya, karena dalam banyak saya memang melakukan hal bersama-sama Pak Jusi. Resut itu adalah gereja yang ramah, energetik, selalu siap untuk diutus gitu ya. Itu Resut, RESSUD. Terus terang tidak ada. Saya harus mengatakan, ya memang saya tidak pernah bermaksud untuk melakukan sesuatu yang membanggakan atau sesuatu yang membuat saya merasa berhasil.
ruang THT sebetulnya, ya, karena baik pada waktu bersama dengan teman-teman THT yang lain, bahkan pendeta, TPG, semua pengerja yang lain, ya, atau pada waktu sendirian, itu ruang THT itu memang menjadi ruang yang paling menyenangkan, karena disitulah saya mempersiapkan pelayanan, saya belajar. Kadang saya juga menunggu, ya, tempat menunggu yang terbaik, ya, di ruang THT. Ya, ini pertanyaan yang unik, ya, karena tentu orang berpikir bahwa kalau rame-rame itu lebih ringan pekerjaannya. Ya, di dalam hal khotbah tentu saja iya, lebih ringan, ya. Tetapi sebenarnya tidak juga, karena ternyata pelayanan di gereja itu sangat luas dan tidak terbatas. Banyak rekan, ya, 5 pendeta, itu juga berarti semakin banyak hal yang harus dilakukan. Saya kira kalau volume pelayanan tidak berkurang, bahkan kadang-kadang kelihatan justru semakin sibuk, semakin bertambah, ya. Hanya ketika 5 pendeta itu kita harus menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mengatur kerjasama sebaik-baiknya. Tetapi memang itu sebetulnya doa saya, ya, ketika saya menginjakkan kaki pertama di Resut, dan tadi saya katakan ini gereja yang sulit, ya, juga gereja yang cukup besar, maka doa saya pertama kali kepada Tuhan adalah, Tuhan, berikanlah saya rekan-rekan kerja sebanyak-banyaknya. Bagi saya kehadiran banyak pendeta itu adalah anugerah Tuhan, ya, jawaban Tuhan atas doa saya sejak awal pelayanan saya. Ya, ini bagian yang sulit, ya, karena sama seperti jemaat pada umumnya, ya, pertumbuhan iman itu tidak linier, tidak seperti garis lurus, ya, naik turun, ya, naik turun, ya. Bagi saya satu hal yang terpenting, ya, dalam pertumbuhan iman itu adalah bagaimana saya terbuka terhadap orang lain dan bersedia untuk menerima, melayani bersama-sama dengan rekan kerja yang sangat berbeda-beda. Ya, menurut saya itu situasi itu membuat iman saya bertumbuh. Saya semakin tahu, semakin percaya bahwa yang mengerjakan semua hal ini adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau saya melihat jemaat Resut itu, kalau boleh digambarkan, GKI Resut itu bukan seperti kolam, tetapi lebih seperti sungai. Jadi kondisinya itu seperti air yang mengalir, gitu. Bukan kolam yang airnya tetap begitu saja. Terkait dengan tadi yang saya katakan, ya, di awal banyak orang yang bisa melayani firman Tuhan, ya, bisa ikut memimpin kebaktian bahkan, ya. Nah, saya melihat yang sekarang ini rata-rata lebih lebih tinggi tuntutannya, ya, semakin lama itu ada tuntutan yang semakin tinggi. Ya, tentu saja baik, ya. Tetapi negatifnya adalah tuntutan yang sangat tinggi itu akhirnya menjadi tidak memberi ruang lagi kepada orang-orang yang sebetulnya bisa mengambil pelayanan di tempat itu, walaupun katakanlah secara administratif tidak memenuhi kriteria atau apa yang ada, ya. Dengan adanya 5 pendeta itu, misalnya, ya, kalau yang melayani bukan pendeta, seringkali dipersoalkan, pendetanya 5 kok, ya, kenapa kok yang melayani bukan pendeta? Ya, di satu sisi itu wajar, ya, karena memang punya 5 pendeta. Tapi dengan pertanyaan seperti itu, berarti yang bukan pendeta itu akan semakin kecil, semakin tipis kesempatannya untuk melayani. Dan menurut saya ini bukan sesuatu yang baik sebetulnya. Ya, bagi saya itu, ya,
sederhana sekali, cuman Alkitab, lalu buku tafsir, dan kemudian database atau buku ilustrasi. Ya, kalau event banyak sebetulnya. Reshoot itu kepanitiaan itu banyak sekali yang mengerjakan itu dengan sangat baik ya. Semua all out ya, kalau pakai bahasa sekarang gokil-gokil ya. Mungkin teman-teman ingat semua event yang besar-besar ya. Pemuda ada SLC misalnya ya. Kita juga pernah beberapa kali mengadakan perayaan di luar gedung gereja ya, dengan menyewa auditorium di luar dan sebagainya. Nah, yang saya salah satu yang berkesan itu adalah Paskah. Saya lupa tahun berapa, tapi waktu itu gereja kita itu di halamannya, di beberapa ruangan di halaman, termasuk di lantai 2 dan sebagainya, itu disulap menjadi ruang-ruang untuk jalan salib. Jadi itu menurut saya luar biasa. Terutama saya kagum dengan ini ya, dengan si dekorasinya, yang waktu itu memang mendekorasi dan menyulap ruang-ruangan itu sehingga betul-betul suasana untuk jalan salib di setiap spot ya, di setiap titik perhentian itu sangat-sangat mengesankan, sangat menyentuh ya. Bahkan ya saya tidak melihat langsung karena saya bertugas di satu pos kan ya. Beberapa melaporkan itu pada waktu mereka hadir di tempat perjamuan Yesus itu, mereka betul-betul tersentuh ya, mereka terbawa pada suasana itu ya. Itu salah satu yang luar biasa, dan itu memang salah satu kehebatan teman-teman di Reshoot. Kalau mengerjakan sesuatu itu all out ya. Pernah juga, seingat saya itu Natal ya, tahun berapa itu buat ini pohon Natal yang sangat besar, sangat tinggi, dan para penyanyinya itu ini di pohon Natal itu. Jadi istilahnya waktu itu singing Christmas tree atau pohon Natal yang bernyanyi. Jadi pohon Natal yang sangat tinggi dan isinya itu tempat duduk ini anggota paduan suara. Yang belum tercapai itu beberapa diantaranya adalah membuat semacam desain pengajaran yang bisa menolong jemaat ya, dari sekolah minggu sampai dewasa itu bisa mempelajari firman Tuhan dengan baik dan bertumbuh kerohaniannya. Ya, saya berharap itu menjadi PR ya bagi kita semua ya, selama saya masih ada beberapa tahun kemudian ini di Reshoot. Tapi saya kira lebih cocok kalau ini dipikirkan oleh the next generation ya, generasi berikutnya, untuk memikirkan dua hal ini. Saya memikirkan kelak itu Reshoot itu akan sangat mudah diakses ya. Produk-produk layanan digitalnya akan menjadi sangat banyak ya, sangat luas, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya sangat bersyukur bahwa anak-anak muda kita tidak pernah berhenti ya untuk berjuang, berusaha di tengah segala tantangan dan kesulitan. Teman-teman anak-anak muda di Reshoot ini, yang remaja maupun yang pemuda, tidak pernah berhenti untuk mengerjakan ini. Jadi saya yakin ya, paling sedikit kalaupun tidak 25 tahun ya, mungkin 10-15 tahun ke depan gereja kita itu akan jauh lebih akan berkembang dengan jauh lebih cepat ya, lebih baik, terutama dalam hal kerohanian. Itu teman-teman semua 25 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Saya berusaha menjawab sebaik-baiknya. Tapi di atas semua itu saya ingin berterima kasih, karena tanpa
kehadiran teman-teman semua, dukungan, dan terutama kasih sayang ya dari teman-teman semua, saya tidak mungkin mempunyai pengalaman pelayanan yang sebegitu kaya di GKI Residen Sudirman. Dan salah seorang sahabat terbaik saya mengatakan, kamu bisa lama di Resud itu karena orang-orang Resud itu sayang sama kamu. Dan menurut saya dia sangat benar. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada semua rekan, anggota jemaat, simpatisan, karyawan, dan siapa saja di GKI Resud. Tuhan memberkati teman-teman semua.